kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala bihi di dalam kalbu kita semua. Wa ta'yidihi wa ta'yiduhu bi ruhin minhu ka qauli ta'ala kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Dan mengokohkan kalbu itu dengan apa? Bi ruhim minhu, seperti yang Allah sebutkan di dalam kitab Al-Mujadilah, di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22, kata fi qulubihimul iman. Allah telah mencatatkan, ya, fi qulubihim, di dalam hati orang-orang beriman tersebut apa? Al-imana, keimanan. Wa ayyadahum, dan mengokohkan mereka itu biruhin minhu, dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi disebutkan waduhulu anwaril imani bi kitabihil haqqi fihi, dan masuknya cahaya iman dengan pena Allah, dengan tulisan Allah fihi, di dalam kalbu tersebut. Nah, ini sudah mulai kita ngeh kalau kita gampang ngeh karena sudah merasakannya, ya. Papil haqiqah, pada hakikatnya, la yadkhulul qalbu fil islami, tidaklah masuk kalbu kita fil islami, ke dalam Islam, malam yadkhulil imanu fil qalbi. Aduh, ini keren nih. Tidaklah dimensi kalbu kita masuk ke dalam Islam selagi belum masuk iman ke dalam kalbu kita. Jadi secara ruhani kita belum Islam kalau iman belum masuk ke dalam kalbu kita. Ah, ini subhanallah. Al-Mukarramin, para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan terspesial pemangku manakib pada malam ini yang mulia Bapak Ki Haji Andi Syaprani dan Ibu Hajah Puspaduni. Kita doakan semoga Allah memudahkan segala urusan beliau sekeluarga. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bersyukur sepenuh langit dan bumi, malam ini kita dimampukan, dibisakan, digerakkan, dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis Manakiban online internasional pada sesi malam ini. Tentunya pahala langsung dari Allah atas manakiban yang kita hadiri sebelumnya. Kita sering mendengar dari guru agung kita semua, Hadratus Syekh Pangarsa Abah Aos, bahwa al-hasanatu ba'dal hasanati jazaa'un lima qablaha. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasca melakukan kebaikan sebelumnya, maka kebaikan yang kita lakukan sekarang ini jazaa'un lima qablaha, adalah pahala langsung dari Allah atas kebaikan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi manakib yang kita hadiri sekarang ini adalah pahala langsung dari Allah atas manakiban yang kita hadiri sebelumnya. Ini kesyukuran kita semua. Pada malam ini, izinkan saya berbicara tentang bagaimana kita sedikit memahami bahwa eh, talqin itu adalah proses masuk Islam secara kafah. Atau dengan kata lain, sebelum kita talqin, sesungguhnya belum masuk Islam secara keseluruhan. Kita lihat dengan menggunakan salah satu referensi karya Syekh Najmuddin Al-Kubro di dalam Ta'wilatun Najmiyah. Saya dapat share ini dari Kiai Muda dari Tasikmalaya, Dr. Kiai Haji Mufti Muhammad Mufti Najmul Umam As-Sandani. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan keyakinan kita semua akan urgensi, akan pentingnya talqin zikir. Kita bersyukur kita sudah mendapatkan itu, dan ini menjadi penguat kita semua bahwa talqin itu adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keberislaman kita semua. Ya.
Di dalam at-ta'wilat itu atau ta'wilatun nazmiyah itu disebutkan begini. Saya mohon maaf, mohon koreksi nanti kalau bacanya salah. Dukhulul qalbi fil islami, masuknya kolbu kita atau ruhani kita, dimensi ruhani, dimensi kolbi kita semua, fil islami ke dalam Islam atau di dalam Islam, bitasfiyatihi an ili akhlaqin nafsi, dengan cara mensucikan kolbu kita an ili akhlaqin nafsi, dari jelek atau kejelekan akhlak-akhlak jiwa kita semua. Wa khosasati awsafil hayawani, dan menjijikannya sifat-sifat kehayawanan kita, kehewanan kita semua. Ya. Jadi cara kolbu kita masuk ke dalam Islam, kalau secara zahir kan masuk Islam itu mengucapkan syahadat. Nah, secara kolbu, kata Syekh Najmuddin Al-Kubro, dengan cara membersihkan kolbu kita an ili akhlaqin nafsi wa khosasati ani. Membersihkan perilaku jiwa kita dari kejelekan-kejelekan dan dari kekotoran-kekotoran, kotoran-kotoran yang menjijikan dalam bentuk sifat-sifat kehewanan. Ausafil hayawan. Baik hewan itu sifat hewan-hewan yang jinak, ya, ataupun sifat hewan-hewan yang buas, sabu'iyah, begitu. Misalkan suka menerkam orang lain itu kan sifat hewan-hewan buas. Kayak harimau, kayak singa, kayak macan, dan lain sebagainya. Itu sifat hewan-hewan yang buas. Ya. Wa tahliyatihi bisama'ili akhlaqir ruhi. Ya. Disebut masuknya kolbu kita ke dalam Islam itu setelah kita membersihkan kolbu kita dari berbagai penyakit, berbagai kotoran, dari berbagai kejijik-jijikan, hal-hal yang menjijikan. Lalu apa? Wa tahliyatihi bisama'ili akhlaqir ruhi, ya. Dan membersihkan dan memperindah, ya, kolbu kita bisa ma'ili akhlakir ruhi, ya, dengan berbagai ikatan-ikatan akhlak-akhlak ruhaniyah kita semua. Wa nafasihi awsapil muluki, dan kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan, sifat-sifat kemalaikatan. Dan yang penting dengan ini, waduhulu anwaril imani bi kitabihil haqqi bihi, dan dengan cara masuknya cahaya-cahaya iman bi kitabihil haqqi bihi. Jadi keren nih. Dengan masuknya cahaya-cahaya iman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala pihi ke dalam kolbu kita semua. Masuk cahaya iman, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala pihi di dalam kolbu kita semua. Wa ta'yidihi wa ta'yiduhu bi ruhin minhu, ka qauli ta'ala kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Dan mengokohkan kolbu itu dengan apa? Bi ruhim minhu, seperti yang Allah sebutkan di dalam kitab Al-Mujadilah, di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 22, kata fi qulubihimul iman, Allah telah mencatatkan, ya, fi qulubihim, di dalam hati orang-orang beriman tersebut apa? Al-imana, keimanan. Wa ayyadahum, dan mengokohkan mereka itu biruhin minhu, dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi disebutkan waduhulu anwaril imani bi kitabihil haqqi fihi, dan masuknya cahaya-cahaya iman dengan pena Allah, dengan tulisan Allah fihi, di dalam kolbu tersebut. Nah, ini sudah mulai kita ngeh, kalau kita gampang ngeh karena sudah merasakannya, ya. Papil haqiqah, pada hakikatnya, la yadkhulul qalbu fil islami, tidaklah masuk kolbu kita fil islami, ke dalam Islam, malam yadkhulil imanu fil qalbi. Aduh, ini keren. Tidaklah dimensi kolbu kita masuk ke dalam Islam
lagi belum masuk iman ke dalam kalbu kita. Jadi secara ruhani kita belum Islam kalau iman belum masuk ke dalam kalbu kita. Ah, ini subhanallah. Pangersa Abah Aos yang dititipkan kepada murid-murid beliau. Ini kalau tidak saya tidak dapatkan ini dari Dr. K. Haji Mufti Nazmul Umam. Ya yakin, yakin benar, yakin betul. Ya, ayat-ayatnya ya. Qalatil a'rabu amanna. Ya, orang-orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, amanna, kami beriman ya Rasulullah. Lalu Allah menegurnya, mengkoreksinya. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu. Kalian tuh belum beriman. Walamma yaduhulil imanu fi qulubikum. Karena belum masuk ke dalam iman ke dalam kalbu kalian semua. Jadi dulu ada orang Arab kampung datang kepada Rasulullah menyatakan kami sudah beriman wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, kata Allah kepada Rasulullah mengoreksi pernyataan mereka. Kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah wahai orang-orang Arab Badui itu kami baru berislam. Berislam cara apa? Secara dohir saja. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena keberimanan belum masuk ke dalam kalbu kalian. Baik, kita teruskan. Ya, ini di dalam Quran surah Al-Hujurat. Nah, ini ternyata ayatnya ada. Ya, liqauli ta'ala walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Surah Al-Hujurat ayat 14. Nah, ya. Wadukhulur ruhi fil islami, masuknya ruh kita ke dalam Islam, ya. Bitakhalluqihi bi akhlaqillahi ta'ala, dengan cara berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Sejak dulu kita sering mendengar takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Dan ini menjadi apa namanya? Standar kemuliaan orang bertasawuf, bertorikoh itu ada pada akhlaknya. Semakin keren ketasawufan seseorang, kesufian seseorang, ya, semakin keren bertorikohnya seseorang, akan semakin nampak dalam kerennya akhlak yang dimiliki. Ya. Sampai di mana tadi? Wadukhulur ruhi fil islami bitakhalluqihi bi akhlaqillahi ta'ala. Masuknya ruh, ya, tanda masuknya ruh ke dalam Islam itu bitakhalluqihi bi akhlaqillahi ta'ala, dengan berperilaku, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Wa taslimul ahkamil azaliyah. Ini keren nih. Ya. Yang kedua, dengan cara pasrah, dengan cara menyerahkan diri kepada kondisi ajaliyah. Ajal itu apa? Kondisi perjanjian primordial, kata ahli teologi itu. Ketika dulu kita ditanya oleh Allah, seluruh kita semua ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum. Hei, kalian semua, alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Apakah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah dulu di zaman azali, di alam ruh. Apa yang kita jawab saat itu? Qalu bala syahidna. Saat itu mereka menjawab, kita semua menjawab, bala syahidna, tentu ya Rabb. Syahidna, kami menyaksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi di masa itu kita semua menyaksikan, bersaksi semua bahwa Allah adalah Tuhan kita semua. Gubrak ke alam dunia, turunlah ke alam dunia, lalu lupa kita akan perjanjian itu semua. Nah, taslimul ahkamil azaliyah itu kita mengembalikan diri kita, menyerahkan diri kita kepada konsensus, kepada kesepakatan, kepada pernyataan pada saat kita di zaman azali. Begitu. Nah, proses talkin-talkin zikir itu adalah meriset kita semua, melakukan setting ulang diri kita semua untuk kembali kepada perjanjian primordial, perjanjian di zaman azali. Begitu. Itulah kenapa talqin zikir itu disebut dengan
masuk Islam secara kafah. Karena secara ruhani, setelah kita bersyahadat, secara zahir, secara ruhani, kita dikembalikan kepada ahkamul azaliyah, taslimul ahkamil azaliyah. Kita memasrahkan, mengembalikan diri, memposisikan kolbu kita semua kepada perjanjian azali, kepada perjanjian di alam ruhani. Masya Allah, tabarakallah. Ini, Masya Allah, apa ini istilahnya? Ini kesyukuran kita semua. Ya, ini mudah-mudahan menguatkan kita semua. Bukan hanya dari dimensi keyakinan. Saya tidak menyaksikan kita semua sangat yakin dengan kalam-kalam guru agung kita semua. Ya. Tetapi di saat yang sama juga kita eh, menuntut diri untuk memperkaya pengetahuan, untuk mengokohkan keyakinan kita semua. Karena tidak sedikit orang diserang sedikit saja karena basis keilmuannya tidak ada yang mundur juga. Nah ini untuk apa? Untuk mengokohkan keyakinan kita semua. Bukan tidak yakin. Tapi bagaimana kita berargumentasi secara turoth, secara sumber-sumber keilmuan yang bisa dibaca oleh semua orang, nah kita sampaikan itu. Nah, hadirin ikhwan para pecinta kesucian ya rahimakumullah. Mari ya, eh, ini menjadi bagian semangat kita semua untuk apa? Untuk mengimplementasikan, untuk melakukan semangat atau jargon ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu yang diamalkan dan amal yang berbasis ilmu. Jangan ragu, semua yang disampaikan guru agung kita semua itu di atas pijakan, di atas pondasi keilmuan yang sangat kokoh. Ya, hanya saja mungkin, bukan mungkin ya, saya kadang-kadang ngertinya itu belakangan. Oh ya Allah, ini baru ketemu ini ternyata gitu. Yang pada pertemuan terakhir saya sampaikan itu tentang ma'rifatullah itu adalah zikir. Dari dulu kita sudah yakin itu. Lalu dipertemukan dengan naskah pendukung yang bagi orang-orang seperti saya yang masih perlu 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 apa? Perlu penegasan, perlu dukungan dalam bentuk referensi-referensi yang bisa dibaca, bisa dilihat. Ya, bagi bapak ibu ikhwan akhwat yang tidak memerlukan itu kesyukuran luar biasa. Kenapa saya membutuhkan itu? Kadang-kadang orang bertanya kepada saya secara pribadi, ini mana? Ini pendapat siapa? Adakah pendapat para ulama yang menegaskan itu? Makanya semangat ilmu amalia, amal ilmiah itu harus terus dihidupkan di lingkungan kita semua. Ilmunya yang diamalkan, karena ilmu yang tidak amalkan kasyajari bila samar. Seperti pohon yang tidak berbuah. Bukan tidak ada manfaatnya, tapi sedikit sekali manfaatnya. Pohon yang mestinya berbuah lalu tidak berbuah, ya hanya sekedar pohon saja. Padahal yang ditunggu-tunggu adalah buahnya. Itulah ilmu yang tidak diamalkan. Kasyajar bila samar. Seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Nah sebaliknya, ya, amalia yang kita lakukan harus berdiri di atas pondasi keilmuan. Boleh jadi keilmuannya datang belakangan, lalu kita amalin dulu, nggak apa-apa. Karena semua orang itu kan kapasitasnya berbeda-beda. Ya. Ruang karunia dari Allah itu ada yang diberikan amalnya dulu, baru pengetahuan belakangan. Begitu. Ada juga yang pengetahuannya terus numpuk, nggak pernah kuat-kuat mengamalkannya. Maka kita berpegang kepada jargon yang disampaikan oleh Guru Agung Persaba Anom, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita melihat guru agung kita semua, beliau itu tak pernah terbuang waktunya percuma. Bayangkan, ketika tidak menerima tamu, beliau membaca Al-Quran, membaca referensi-referensi kitab. Jadi pernyataan pengersa Abah itu justru sebenarnya pemantik bagi kita murid-muridnya untuk semangat membaca, semangat memperkaya keilmuan. Yang kadang-kadang kita olohok, kita bengong-bengong, ini Abah bicara apa ya? Karena kita kurang baca sebenarnya. Karena kita kurang gaul mengakses sumber-sumber keilmuan. Yang itu Guru Agung sudah melakukan apa ya? Bukan melakukan, yang kita perlu melompat berkali-kali untuk bisa menemukan referensi itu. Dan sepanjang pengalaman saya, ketika orang konsentrasi pada satu hal, ya, dengan membaca referensi yang berhubungan dengannya, Allah itu akan membukakan jalan kemudahan untuk referensi-referensi yang lain. Itu sejauh pengalaman saya. Jadi misalkan saya fokus nih tentang fikih muamalah nih hari ini, tentang fikih muamalah.
Saya misalkan dipertemukan dengan beberapa kitab referensi tentang fikih muamalah. Fokus di sana. Oh, tiba-tiba datang referensi ini, referensi ini, referensi ini. Atau kitab-kitab yang dulu ketika di pesantren berkaitan dengan kajian fikih berkaitan hal-hal yang sifatnya muamalah, ya. eh, jadi teringatkan lagi. Oh, 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 ya begitu. Sudah fitrahnya begitu. Kalau ilmu kita fokus, kalau keilmuan kita fokus pelajari, itu akan saling memanggil dengan referensi-referensi yang lain yang secara frekuensi berhubungan. Apa ya menjelaskannya gimana? Jadi kalau misalkan kita fokus, saya ini, mohon maaf, bukan kita, saya fokus dengan fikih muamalah hari ini, maka kitab yang saya baca, buku yang saya baca, referensi yang saya baca hari ini itu akan memanggil referensi lain. Kira-kira begitulah bahasa mudahnya. Artinya, saya akan dihubungkan dengan referensi yang ada di kitab ini, di buku ini, di buku ini, di tokoh ini, dan sebagainya. Kenapa? Itulah yang disebut oleh Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan yang di dalamnya penuh dengan ilmu, konsensi, apa, fokus dengan konsentrasi dengan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan kepadanya menuju surga. Surga itu salah satunya adalah kemudahan kita mengakses sumber-sumber keilmuan. Begitu. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita semua. Saya hanya ingin meyakinkan diri saya sendiri, mengajak kepada semua bahwa seluruh pernyataan guru agung kita semua itu dilakukan dalam keadaan apa ya, the peak of consciousness, di puncak kesadaran beliau. Kenapa? Karena semua yang beliau sampaikan itu berdiri di atas pondasi keilmuan. Jadi jangan ragu. Cuman kita perlu waktu untuk menemukan apa yang menjadi referensi yang digunakan oleh guru agung kita semua. Mudah-mudahan Allah berkahi segalanya semuanya selamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.